Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di channel Alvin Motor. Langsung saja di sini di video kali ini, langsung saja di depan saya ada satu unit motor Honda Genio ya. Dimana langsung saja ke permasalahannya ya. Daripada keluhan motor ini yaitu bocor-bocor oli. Lebih tepatnya kebocorannya ada di bagian sini. Nih, tuh. Ya. Ini bocornya banyak sekali sampai berantakan sampai keluar kayak gini. Nih. Ya. Tuh sampai ke bawah ke sini. Tuh. Tuh. Jadi ini intinya bocornya ada di bagian mesin sebelah kanan, lebih tepatnya di bagian area magnet ya. Baiklah, langsung saja ke penanganan. Kita buka langsung di bagian sini ya. Kemungkinan besar ini permasalahannya ada di bagian seal kruk as sebelah kanan atau bisa disebut juga seal magnet ya. Untuk lebih jelasnya mari kita buka. Nah, kita buka di bagian sini. Ini pakai kunci 8. Pakai 8 saya bisa, lebih cepat pakai impact ya. Nih. Nah. Selanjutnya di sini pakai obeng. Nah. Obeng 2, baut ini 2. Nah, setelah kena seperti ini, di sini ada penahan kabel nih, ada klip. Nah, kita buka kayak gini. Nah, kena ya nih. Nah, selanjutnya kita buka di bagian area magnet. Tuh, olinya sampai berantakan kayak gini tuh. Tuh, ya, tuh. Bocornya keluar dari sini, pokoknya di bagian area magnet. Selanjutnya buka di bagian baut kipas. Ini pakai kunci 10T ya. Nah. Nah, untuk baut ini jangan sampai keliru. Ini ada 3 biji. Kalau keliru ini resikonya fatal ya. Kalau terlalu panjang nanti spoolnya hancur. Nah, ini kalau kepanjangan salah pasang di bagian baut sini, ini bisa fatal nih, masuk ke dalam spool hancur ya. Saat magnet berputar nanti spool hancur, kena baut terlalu panjang. Jadi ini harus benar-benar dipisahkan, jangan sampai keliru. Nah, selanjutnya buka di bagian magnet ya. Di sini pakai kunci 17 sok. Diusahakan pakai kunci 17 sok yang segi 5. Kita semprot dulu pakai WD supaya meresap, deratnya tidak macet. Ya, ini buka nih. Untuk pelepasan biasa sama seperti derat pada umumnya ya. Untuk pelepasan yaitu berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam. Kalau untuk pengencangan searah dengan arah putaran jarum jam. Nah, ini setelah kena kayak gini. Kalau kita mau lepas di bagian ringnya agak susah nih. Tuh, ringnya susah. Ini biarkan saja kalau susah. Kalau enggak dimiringin motornya ke sini. Miringin. Tuh, kalau masih tetap susah, biarkan ya. Nih, kita pakai kleker khusus. Ini kunci Inggris lah ya, kunci Inggris. Ini untuk pelepasan di bagian sini, pengencangannya. Kalau ini beda ya, kalau untuk ngencengin berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam. Nih kalau untuk kencengin tuh olinya sampai berantakan tuh, banyak. Ini sampai mentok nih. Pasang ininya nih. Nah, ya tuh, parah. Oh, ya. Nah, ini jika dibiarkan, ini resikonya bisa-bisa fatal ya. Nanti teman-teman bisa keluar uang banyak. Kenapa saya bilang keluar uang banyak? Nah, di sini kan ada SMG spool ya. Nih,
di sini. Untuk jenis motor Honda Genio, sepul di sini disarankan harus kering, tidak boleh ada basah-basahan, apalagi oli kayak gini. Kalau dibiarkan lama-kelamaan, ya, si sepul akan konslet. Ya, kalau konslet, putus, mau tidak mau harus ganti di bagian sepul. Makanya di sini harus diperhatikan, jika ada rembesan-rembesan seperti ini, langsung bawa ke bengkel terdekat. Bawa ke bengkel terdekat teman-teman semua, supaya langsung ditangani. Dari hal yang sepele segini bisa berakibat luar biasa nantinya. Ya. Nah, di sini kebocoran di bagian sini bisa jadi diakibatkan satu, sudah masanya seal harus diganti, ya. Tapi saya kira kalau ngitung dari masa umur seal ini sendiri, seharusnya keluaran Honda Genio kayak gini masih muda, ya. Seharusnya di bagian seal masih aman, umurnya seharusnya panjang. Kemungkinan ini sebelumnya, ya, bekas pengisian oli yang melebihi kapasitas, ya. Karena untuk jenis motor Yamaha Genio ini, ya, Beat the Look, bukan Yamaha, maaf, Honda Genio, Beat the Look dan sejenisnya, keluaran 2021 ke sini, ya, itu pakai takaran olinya tidak nyampe 800 mili, melainkan 0,65, 650 mili, ya. Kalau pakai 800 bisa dikurangin. Kalau dimasukin semua olinya, resikonya kayak gini, seal bakal jebol-jebol. Ya, seal ini terutama seal kruk as. Dan di bagian filter oli biasanya banyak olinya, karena takaran oli yang berlebih bisa-bisa keluar dari hawa pembuangan napas nih, hawa napas masuk ke filter. Ya, selain itu juga motor bisa jadi berat, tenaganya kurang enak, berat. Untuk oli ini harus diperhatikan takarannya, ya, 650, jangan sampai 800 jika tidak mau kayak gini nantinya. Nah, untuk selanjutnya buka di bagian sepul, ya. Ini pakai kunci L5, terus ini pakai kunci 10. Nah, ya. Ini jangan keliru sama baut kipas tadi. Oh, ini lebih pendek daripada baut kipas. Bautnya. Oke. Tuh, ini baut kipas. Lebih pendek. Nih, tuh, ya. Selanjutnya buka di bagian sepul, ini pakai kunci L5. Lanjut kita buka nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kunci L, ya. Tuh. Nah, setelah kena kayak gini bautnya, tinggal buka bautnya satu lagi. Setelah kena 1, 2, 3, buka yang ini satu lagi nih. Nih. Ini sebelum kita buka kan ini banyak kotorannya di dalamnya nih, tuh. Banyak kotorannya. Tuh. Ini kepalanya harus dibersihin dulu. Kalau nggak dibersihin nantinya takut selek. Kalau selek di bagian kepalanya mukanya susah. Jadi kita bersihin dulu di bagian lubang kunci L-nya nih, tuh. Tuh, banyak kotoran. Jadi si kunci L masuknya tidak maksimal. Nah, ya. Kena. Nah, ya. Nih. Setelah kena kayak gini nih. Nah, ini baunya kayak gini bentuknya. Ya. Tinggal kita goyang-goyang nih. Digoyang-goyang tuh. Ya, tuh. Tuh kotor parah. Nah, ya bisa teman-teman lihat ini kotor parah nih. Tuh. Tuh. Ini kalau dibiarkan kelamaan bisa-bisa sepul konslet. Kalau konslet, karena di bagian sepul di bagian sini ini pusat
dari keseluruhan elektrik pada motor ini ya, bagian setrumnya, bagian elektriknya. Ini pusatnya. Kalau di bagian sini mati atau putus atau konslet, kelistrikan di motor ini semuanya akan mati ya. Motornya tidak akan menyala, pengapiannya hilang. Karena di bagian sini ini pusat inti daripada elektrik pada motor ini sendiri ya. Makanya ini sangat berperan penting di bagian sini. Nah, kita selanjutnya yaitu proses pembersihan. Tuh parah dalamnya. Tuh ya. Olinya berantakan sekali tuh. Tuh ya, parah. Nah, di sini permasalahannya kalau bocor di bagian sini, ini tidak jauh dari seal di bagian sini. Di bagian seal kruk as sebelah kanan atau bisa disebut seal magnet ya. Nih, di sini untuk pelepasan di bagian sini ya, ini bisa kita buka dulu ya. Jika motornya tidak mau diganti oli karena sudah, misalkan ini jangan dulu dibuka, cuci dulu ya, cuci dulu. Setelah dicuci ya baru dibuka. Tapi ini karena mau diganti olinya ya, mau diganti olinya nih, ini bisa kita buka dulu di bagian sealnya. Mari kita buka di bagian sealnya. Nah, kena nih tuh. Tuh. Ya. Tuh, sealnya tuh. Nah, ini sealnya nih tuh. Nah, ini setelah sealnya sudah kena kayak gini, nih ya. Tinggal kita cuci, kita bersihkan. Nah, untuk pembersihan di bagian sini ya, tidak kita videokan karena kalau untuk pencucian tidak perlu tutorial, tinggal kita kosok-kosok saja ya. Kita bersihkan pakai bensin boleh, pakai solar boleh, tapi dianjurkan pakai bensin ya. Kalau pakai solar keringnya susah, kalau pakai bensin langsung kering. Nah, untuk di bagian sini ini pencuciannya harus hati-hati di bagian sepul. Takut kena gesekan, ada lecet, nantinya bisa konsleting, ngeground nantinya, nempel ke bagian bodi mesin ya, apalagi sampai putus ya. Jangan, ini harus benar-benar hati-hati nih ngebersihinnya di bagian sini ya. Sekali lagi untuk pencucian kita skip videonya, setelah bersih lanjut ke proses pemasangan. Oke. Baiklah, ini sudah kita bersihkan, sudah kita cuci, semuanya sudah kita bersihkan. Lanjut ke proses pemasangan ya. Sebelumnya kita siapkan dulu di bagian sealnya. Ini yang baru dan ini yang sudah rusak nih. Nih, untuk kode sealnya bisa teman-teman lihat sendiri nih. Tuh. Ya. Untuk kode sealnya bisa teman-teman lihat sendiri tuh. 20830,5. Tuh, ya. Untuk pemasangannya, nih, ini ada panahnya nih ke depan. Kalau kayak gini kebalik tuh. Nih, yang ada angkanya ini letaknya di luar, ya. Lanjut kita pasang. Kita kasih pencahayaan. Nah, di sini sebelum kita pasang, nih, tuh, ini sudah ada grease atau setempetnya, tapi alangkah baiknya kita tambah pakai pelumas supaya saat kita memasukkan sealnya tidak sobek. Nih, bagian sininya. Nah, ya, pasang kayak gini. Nah, untuk meyakinkan supaya lebih kuat lagi, ya, kita pakai lem. Jangan terlalu banyak, secukupnya saja supaya lebih merekat. Karena kebocoran bukan dari seal bagian dalam saja, bisa jadi dari seal bagian luarnya, bagian sini. Ya, alangkah baiknya kita antisipasi, kita kasih lem supaya lebih kuat lagi.
ya, supaya lebih awet. Dan untuk pemasangannya nih, ini terserah ya, beda. Setiap mekanik pasti punya cara tersendiri ya. Mau dilem enggak, tidak dilem enggak, yang penting tujuan kita sama, supaya tidak bocor oli ya. Nih, tinggal kita dorong. Nah, untuk alat bantunya kita gunakan nih bekas bambu, belahan bambu nih. Kalau pakai obeng ya, emang bisa pakai obeng, tapi rentan terjadi ini apa, sobek, ketusuk kalau pakai obeng. Nah, kalau pakai bambu enggak nih, kayak gini, ditipisin. Nah, pasang, tinggal kita pukul. Nah, ngilang. Ini sampai mentok. Jangan khawatir sampai mentok, karena di bagian ujungnya, di bagian dalamnya ada pembatasnya ya. Jangan khawatir bablas, karena ada pembatasnya ya. Nah, sekelilingnya kayak gini. Nah, saya kira sudah cukup. Nah, setelah kayak gini nih, ini sudah masuk ke dalam. Nah, selanjutnya kita tinggal langsung ke proses pemasangan ya. Pemasangan komponen-komponen lainnya yang sudah kita lepas tadi. Nah, lanjut kita pasang ini ya. Nah, di sini bautnya ada 3 biji. Baut L semua. Nah, ini jangan terlalu kencang dulu, seret. Gini, nyilang. Ya, jangan dulu kenceng, supaya ini bisa digerak-gerak kayak gini nih. Tuh. Bertujuan supaya mempermudah saat proses pemasangan nih ACG-nya nih. Nih, tuh. Pakai baut L lagi. Ini beda bautnya satu, kayak gini modelnya nih. Tuh. Cari posisi yang pasnya. Terlebih yang ini dulu yang kita kencangkan. Nah, selanjutnya yang ini. Setelah kayak gini nih, ini di bagian atasnya kabelnya nih, ini ada dudukannya tuh. Nah, yang satu ke sini nih, ya, yang satu ke sini dan yang satu ke sini masuknya. Nah, ini belum pas nih, kita ulangi tuh. Slop. Tuh, ya. Tuh. Nah, ya. Selanjutnya pasang ini. Nah, posisinya kayak gini. Nih, tuh. Ya. Lubang ini pas masuk ke bagian sentil yang ada di bagian crankcase. Selek. Ini pakai kunci 10, bautnya baut 10, yang diameternya paling pendek. Bisa kita kencengin langsung.
setelah kayak gini, ini kencang, ini sudah 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 kencang, ya. Lanjut pasang magnet. Nih, untuk pemasangan magnet, ini sepinya tidak perlu kita lepas-lepas, tidak usah. Nah, untuk di bagian magnet ini harus pas. Sepi yang ada di bagian kruk as, ya, sama pen yang ada di bagian kruk as, sama lawan pen yang ada di bagian magnet. Kalau susah dilurusin kayak gini, sembarangan juga kayak gini bisa nih, truk sementara ya, nih. Truk. Setelah kayak gini diputer. Nanti dia kalau sudah pas akan masuk klek, ya, nih puter. Nah, ya. Selanjutnya ring. Ring di sini ini jangan kebalik, ya, nih, tuh. Dimana ada yang runcing dan ada yang tumpul. Yang tumpul letaknya di dalam, yang runcing letaknya di luar. Kalau misalkan belum pernah sama sekali dibuka, ini pasti ada bekasnya tuh. Tuh. Ada bekasnya, tuh. Yang di bagian dalam ada bekasnya. Tapi sejauh ini bolak-balik pun tidak masalah, ya, di bagian ring. Tapi alangkah baiknya sesuai pabrikannya, ya. Nah, setelah kayak gini nih, tinggal kita pasang kipas. Kipas ini bautnya jangan sampai keliru, ya, nih. Ini jangan sampai keliru sama yang lebih panjang. Pasang. Nih, ada sentilnya. Tuh. Letaknya di sini. Ini ada 3 lubang, di mana lubang yang ini yang 2 kecil, yang ini besar. Jadi pasnya ke yang besar. Setelah kayak gini, ini sudah selesai, tinggal pasang cover penutup magnet. Nih, tuh. Ini dulu pasang nih. Ada dudukan buat kabelnya yang dilepas tadi di sini tuh. Tinggal dorong doang. Loh. Nah. Pakai obeng di sini 2. Tinggal kita kencengin. Nah, ini sudah selesai, ya. Mungkin videonya cukup sampai di sini. Cara pemasangan dan pelepasan di bagian
seal magnet atau seal kruk as sebelah kanan untuk jenis motor Honda Genio ya, nih ya. Jika teman-teman, sekali lagi kita ulangi, jika teman-teman menjumpai motor Honda Genio, teman-teman ada kebocoran oli di bagian sini, di bagian area magnet ya, kemungkinan besar tidak ada lagi ya, kemungkinan besar permasalahannya ada di bagian seal magnet atau di bagian seal, bisa disebut juga seal kruk as sebelah kanan, sebelah sini ya. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini, tinggal proses penggantian oli. Untuk penggantian oli ya, saya sudah pernah tutorialkan untuk jenis motor Honda tahun 2021, tahun sekarang ya, sudah kita tutorialkan di video-video sebelumnya, bisa teman-teman cari ya. Untuk penggantian oli nanti kita ada linknya, nanti kita cantumkan di kolom deskripsi ya, tinggal teman-teman klik langsung terbang ke proses penggantian oli motor Honda Beat Deluxe. Sama saja proses penggantiannya ya, untuk pembuangan olinya, untuk takaran olinya ya, bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi, linknya sudah kita cantumkan. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Jika berkenan silahkan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi, like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video berikutnya dari Alpin Motor. Ya, sebagai manusia biasa ada sisi kelebihan dan ada kekurangannya. Saya pribadi banyak kekurangannya dibanding kelebihannya. Ya, mohon dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.